Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam kesempatan ini, bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua juga mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian mencari rahmatnya, mencari kebaikan dunia akhirat yang membuat kita bahagia, bukan hanya saja ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, namun juga ketika kita kelak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumil hisab, ketika kita dihisab oleh Allah, ataupun ketika kemudian Allah Rabbul Alamin menetapkan qadanya, keputusannya untuk kita semua. Ailal jannati, apakah kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, au ilan nar waliyadzu billah, ataupun apakah kita masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ahibati fillah, kita juga harus menyadari bahwa apa yang akan terjadi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala harus diperjuangkan oleh seseorang ketika dia hidup dan masih diberikan kehidupan oleh Allah, ketika dia belum didatangi ajalnya atau kematiannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk bisa mempersiapkan diri, bukan hanya saja menjalani kehidupan, tapi mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika hanya sekedar mempersiapkan atau menjalani kehidupan, itu perkara yang dijalani oleh hampir setiap makhluk, bahkan binatang, bahkan pepohonan. Tapi kita berbeda dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kita bukan hanya menjalani kehidupan, tapi juga mempersiapkan diri untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan yang diberikan oleh Allah. Ini pilihan yang diberikan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk memilih pilihan tersebut, bukan kemudian kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang justru membuat kita sengsara di dunia dan kelak juga di akhirat, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat kita ataupun dunia kita. Kita punya
Waalaikumsalam. Kita punya harapan, punya keinginan. Setiap dari kita ketika ditanya pastinya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita, itu kehendak kita. Jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala pun punya kehendak. Allah Rabbul Alamin pun berkehendak. Ada yang dikehendakinya untuk mendapatkan kebaikan dan ada yang tidak dikehendakinya untuk mendapatkan kebaikan. Meskipun kehendak itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa dipengaruhi oleh perbuatan seorang hamba Allah. Karena Allah tidak mungkin menghendaki keburukan kepada mereka yang baik, dan begitu sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kebaikan kepada mereka-mereka yang dicintainya. Allah Rabbul Alamin menginginkan keburukan bagi mereka-mereka yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, kebencian itu tidak harus diungkapkan kepada Allah. Seseorang itu diketahui membenci Allah tidak perlu didengar dari lidahnya bahwa saya tidak suka Allah Subhanahu wa taala, tidak. Semua itu bisa terlihat dari perilakunya. Apakah dia mencintai Allah atau sebaliknya, dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada manusia-manusia yang zahirnya seakan dia mencintai Allah, bagi banyak orang padahal sejatinya dia pembenci Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah, tidak, dia memilih pilihan lain. Dia lebih memilih untuk tunduk patuh kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terlihat seperti orang soleh, meskipun terlihat seperti menjalankan kewajibannya kepada Allah, tapi kepatuhannya bukan kepada Allah. Ini bukan manusia baik. Bahkan ini adalah manusia-manusia yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana bisa manusia seperti ini kemudian menginginkan Allah agar Allah berkehendak baik atau menginginkan kebaikan bagi dirinya? Oleh karenanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala wajib menyadari ini. Pilihan kita hanya di dunia untuk menjadi manusia yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan dikehendaki adalah dikehendaki kebahagiaannya, dikehendaki kebaikan untuk dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak berusaha untuk dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya kita akan diberikan pilihan yang lain. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala benci kepada dirinya, ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghentikan setiap jalan kebaikan untuk dirinya. Itulah nasib mereka-mereka yang disesatkan oleh Allah. Yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu alergi dengan kata sesat. Sesat itu artinya apa jemaah rahmatullahi Allah? Jemaah, keluar dari tujuan, menyimpang dari kebenaran, itu sudah disebut sesat. Dalam Islam, bahasa Arabnya apa? Ada di surat Al-Fatihah, setiap hari antum baca. Ghairil maghdubi walad dhalin, orang-orang yang sesat. Kita minta untuk tidak dimasukkan setiap hari, 5 kali sehari paling tidak, 5 kali lebih ya. Lebih tidak jemaah? Lebih berapa kali? 17 kali. Kenapa? Salat wajib 17 rakaat. Setiap rakaatnya membaca Al-Fa. Berlindung dari menjadi orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran. Dan kesesatan itu muncul karena diri kita sendiri. Dan kemudian ditetapkan, dipastikan dengan iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lillahi iradatain, kata para ulama. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 2 kehendak. Yang kedua-duanya ada di tangan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua-duanya ada di tangan siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian yang salah satunya bisa dipengaruhi oleh perbuatan manusia itu sendiri, oleh perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang disebut dengan iradatul kauniyah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan kehendaknya sesuatu itu terjadi dan terus terjadi. Kata para ulama, contohnya seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki alam semesta ini berjalan dengan sesempurna mungkin dan terus berjalan seperti itu. Itu yang disebut dengan iradatul kauniyah. Dalam iradatul kauniyah tidak ada celah bagi siapapun. Itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah yang disebut dengan iradatul syar'iyyah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, dan kebaikan ini bisa didapatkan seseorang dan bisa jadi tidak, dan itu bisa dipengaruhi oleh perbuatan makhluk. Jamaah rahmatillah Allah, saya mau tanya sekarang, kalau ada seseorang meninggalkan rumah Allah, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah dengan kehendaknya? Jamaah rahmatillah Allah. Jamaah, orang yang seperti ini dikehendaki apa oleh Allah? Keburukan? Jamaah? Diberikan hidayah? Ya mungkin dapat hidayah, tapi kalau dia terus menerus seperti ini dan tidak pernah kembali lagi kepada apa yang disebut dengan kebenaran dan kebaikan, dia sedang diharapkan dan diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sulit bagi dirinya untuk kemudian kembali lagi kepada Islam, kecuali orang tersebut berubah. Allah bilang dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan seseorang sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dan hayat ini sering dijadikan dalil urusan dunia. Aneh, kalau urusan dunia berubah dong supaya rezekimu berubah. Aneh nih, padahal ayat itu bukan tentang itu, bukan tentang dunia. Ini tentang kebaikan, tentang hidayah, tentang petunjuk dari Allah. Ini pilihan yang diinginkan oleh Allah. Kalian ingin baik, kalian ingin berubah lebih baik, berubah. Maka Allah akan menghendaki kebaikan untuk kalian. Ini yang disebut dengan iradatus syar'iyyah. Dan ini yang penting bagi kita. Karena ketika Allah ternyata mencabut kehendaknya, Allah menghentikan kehendak dirinya untuk memberikan kebaikan, selesai kita. Jangan harap kemudian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang bukan. Hilang semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam suratul An'am. Surat Al-An'am ini surat keberapa? 6, 7? 6. Siapa yang bilang 6? Bapak, ada hadiah nggak ya Pak? Wah, dicari dulu hadiahnya Pak. Ayat yang ke-125. Ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini. Faman yuridillah, kata Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, perhatikan, yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki, maksudnya kebaikan oleh Allah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan ini bukan ayat yang ditujukan kepada orang yang tidak beriman, bukan. Ini kepada orang-orang yang beriman. Allah menurunkan ayat ini untuk orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah menjelaskan kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka dadanya Allah lapangkan untuk menerima Islam. Mudah menerima kebenaran itu, mudah, tidak sulit. Apapun perkara kebaikan yang diinginkan oleh Allah mudah untuk diterima. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuridillah an yudillahu, dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkan, disimpangkan dari kebenaran, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, harajan, dan kemudian sulit untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Bahkan Allah memberikan permisalan sempitnya, sulitnya, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik menuju langit. Kalau naik gunung, makin atas makin lega, makin sesak. Kenapa? Oksigennya berkurang. Maka sesaknya seperti itu kata Allah. Kalau lihat orang melakukan yang benar dan baik, sesek, susah nerimanya, nggak terima, sesek, nafas terengah-engah, emosi, persis seperti yang difirmankan oleh Allah. Dan yang harus dikhawatirkan apa? Itu tandanya dirinya tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan ini yang menyeramkan. Namun sebaliknya, jika dia melihat hal yang keliru, yang salah, bahkan yang sesat, dia bahagia. Ada tidak orang-orang seperti ini jemaah rahmatullah? Hah? Banyak atau sedikit? Lebih banyak dari yang dilapangkan atau tidak? Dijawab jemaah. Nampaknya sih lebih banyak. Ya, betul tidak Pak? Apa dosanya mereka yang menjalankan syariat? Ada dosanya jemaah? Berdosa tidak menjalankan syariat? Berdosa tidak? Tidak. Tapi kenapa lantas ada orang-orang yang tidak suka? Kenapa? Ini jawabannya ada dalam surat Al-An'am ayat berapa? 125. Karena Allah tidak menginginkan kebaikan bagi mereka. Paling tidak sampai saat ini. Selama mereka tidak berubah, maka hatinya akan selalu sempit melihat kebaikan. Dan ini yang dikhawatirkan, semestinya dikhawatirkan oleh seorang muslim. Dan bukan hanya itu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin sebenarnya menginginkan kebaikan bagi setiap hambanya. Tapi kemudian hambanya sendiri yang menghalangi kehendak kebaikan itu datang. Dalam banyak dalil, dalam banyak hadis, khususnya di dalam urusan dunia. Perhatikan, dalam kehidupan dunia, Allah itu menginginkan banyak kebaikan dengan berbagai macam cara. Jadi ketika Allah berkehendak menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah jadikan ini sebagai tandanya. Dan ketika perkara itu tidak ada semuanya pada diri seseorang di dalam kehidupan dunianya, maka kelak atau yang terjadi sebaliknya adalah dia diinginkan keburukan oleh Allah. Maka kita harus tahu, cek, ada nggak di dalam kehidupan kita? Satu, ayat yang tadi, hati kita lapang untuk menerima Islam atau tidak? Jika tidak, maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Ya, ajaran Islam yang mana saja, yang benar, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah Nabi, kita bisa menerimanya, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Itu dulu yang pertama, satu. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, ketika Allah Rabbul Alamin menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih,
Kata Rasulullah SAW, "Idza aradallah bi ahli baitin khairan." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi penghuni satu rumah, yakni rumah seorang muslim, seorang mukmin, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah akan memasukkan kelembutan ke dalam rumah itu dan kepada mereka. Jika tidak ada kelembutan di dalam rumah, maka Allah artinya atau tandanya menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini yang sedang menimpa dan melanda rumah-rumah kaum muslimin, hilangnya kelembutan di dalam rumah mereka. Mereka lebih sayang binatang peliharaan mereka dibandingkan anak-anak mereka. Wallahi ini yang terjadi. Dan ini keburukan yang teramat sangat. Kalau binatang gak boleh keluar malam, kalau anaknya gak pulang seharian pun tidak ada masalah. Betul tidak, Pak? Dan ini tanda Allah mencabut kebaikan dari mereka. Jadi jangan bangga jadi penyayang binatang tuh, jangan bangga. Benar, serius ini. Kita sudah kebablasan dalam masalah binatang ini. Betul, Pak. Ketika binatang sakit pun langsung dibawa ke dokter, baru bersin. Betul tidak? Langsung bawa ke dokter, suntik. Anak batuk sampai suaranya sampai gak hilang, gak ada suara lagi, gak dibawa. Kelembutannya dicabut sama Allah. Allah menginginkan keburukan bagi mereka. Waliyadzubillah. Dan ini gak disadari oleh orang-orang yang beriman. Allah sudah tidak menginginkan kebaikan lagi. Sepeda dilap-lap, motor dilap-lap, mobil dilap-lap, gak boleh tergores. Tapi kalau anak tergores, bahkan kalau anak perempuan waliyadzubillah ternodai, biasa saja, gak ada masalah. Apa ini jemaah? Masya Allah, syukran. Gak ada masalah. Ini dicabut kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, jazakumullah khairan, syukran, Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kata Rasulullah SAW, sungguh kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, melainkan dia akan memperindah sesuatu itu. Seorang mukmin yang lembut akan semakin indah di dunia dan di akhirat, di hadapan makhluk dan di hadapan Allah. Tapi kalau dicabut, sekuat apapun dia memperindah dirinya, dia akan nampak buruk di hadapan makhluk dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang gak pernah kita jadikan sebagai tolak ukur. Betul tidak jemaah? Pernah memikirkan ini gak sebagai tanda keburukan, bahwa di rumah tenaha paseawai? Betul tidak jemaah? Ribut aja gak beres-beres. Yang bapak maki-maki istrinya, yang anak maki-maki orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Allah mencabut kebaikan dari mereka. Dan itu karena perbuatan mereka sendiri. Dosa-dosa yang mereka lakukan. Semestinya nggak seperti itu. Semestinya orang mukmin, rumah orang yang beriman itu penuh dengan kelembutan dan kebaikan. Ya Allah, betapa lamanya kita mengalami ini jamaah. Ya, orang lebih suka di luar rumahnya dibandingkan di dalam rumahnya. Betul tidak bapak-bapak? Di luar rumah sampai malam kuat, di dalam rumah sebentar tidak kuat. Allah mencabut kebaikan. Jadikan itu sebagai tanda. Allah tidak menginginkan kebaikan, tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dan jika tidak seperti ini,
maka berarti Allah menginginkan keburukan bagi dirinya. Apa jamaah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan tahharahu qabla mautihi." Kata Rasulullah SAW, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah sucikan dirinya sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Allah bersihkan dulu dosa-dosanya sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Atau dalam lafaz yang lainnya, ista'malahu, Allah akan gunakan dia. Apa maksudnya Allah akan gunakan dia? Yu'ammiluhu amalan salihan, Allah jadikan dia meskipun sebelumnya dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Qabla an yamut, sebelum dia meninggal. Sehingga dia berhak husnul khatimah. Sehingga dia berhak merasakan manisnya surga Allah. Dan ini yang didambakan oleh setiap dari kita. Dan ini pula yang harus membuat kita juga khawatir bahwa nanti yang menentukan bukan yang sekarang, bukan yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sekarang, bukan. Tapi apa yang nanti akan dilakukan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita kemudian diinginkan kebaikan oleh Allah. Bisa jadi duduk paling depan di pengajian, rajin, gak pernah terlambat, tapi belum tentu, sekali lagi, belum tentu dalam pandangan Allah kita pantas mendapatkan kebaikan sebelum kematian. Makanya jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa aman. Itu juga yang membuat semua yang lebih baik dari kita, dari 3 masa terbaik dalam Islam, mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Takut mereka karena penentunya di ujung, penentunya di akhir. Tapi ini bisa diusahakan. Betul tidak jamaah? Husnul khatimah itu bisa diusahakan. Gimana caranya jamaah? Kenapa? Istiqomah dalam apa? Dalam kebaikan. Atau dengan bahasa yang lebih biasa lagi apa? Selalu hidup di atas kebaikan dan ketaatan. Sudah itu aja. Karena istiqomah nih, orang bisa istiqomah di atas kebaikan, bisa istiqomah di atas apa? Keburukan. Iya wallah. Iya. Orang tuh bisa istiqomah di atas yang salah. Bahasanya sama, istiqomah. Lurus terus, gak pernah terganggu. Panceg dina galur. Betul tidak jemaah? Gak kemana-mana. Nancep sudah. Betul tidak? Tapi dalam hal yang salah. Salah atau tidak jemaah? Salah. Tapi orang yang beriman sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, barang siapa yang hidup di atas sesuatu maka dia akan mati di atas perkara yang dia selama hidupnya berada di atasnya. Kalau taat insya Allah sampai akhir pun taat. Tapi ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa di antara manusia itu ada yang jarak antara dirinya dengan surga tinggal berapa? Sejengkal. Amalannya amalan penghuni surga. Tapi ingat, kata Nabi, tulis di bukunya, fima yabdulin nas. Tapi amalan surga yang membuat dia dekat dengan surga itu kelihatannya amal soleh, kata Rasulullah SAW, di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah bukan. Itu yang harus kita takut. Gak semua yang kita lakukan itu di hadapan Allah dianggap meskipun bagi kebanyakan orang seperti amalan penghuni surga. Makanya hati-hati. Harus tahu syarat amalan yang diterima oleh Allah. Betul tidak? Syaratnya ada berapa? Sugante reka bawa kan. Salah, bukan 2. Syaratnya 3.
Apalagi satu lagi. Tulis jemaah. Yang pertama ini syarat yang paling utama apa? Iman. Yang kedua baru ikhlas. Beda, iman dengan ikhlas itu berbeda. Keikhlasan itu adalah ketulusan di dalam beramal yang disebabkan oleh iman. Jadi kenapa antum sholat? Apa penyebabnya? Allah yang memerintahkan. Karena iman antum kepada Allah, antum melaksanakan kewajiban. Tapi kemudian sholat itu baru diterima oleh Allah ketika apa? Antum melakukannya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena disuruh. Suruh siapa biasanya Pak Wandi? Kalau sholat? Ya orang, biasanya kadang-kadang disuruh sama siapa? Sama bos. Sama pasangan. Sama siapa lagi? Mertua. Masya Allah. Jangan sholat atau jangan ngerakeun bapak. Oh ya siap. Siap. Ke masjid gara-gara mertua. Ini ikhlas bukan? Iya, tapi buat orang amalan penghuni surga bukan? Iya, budak teh meni rajin ke masjid. Ngora keneh, rajin berjamaah fima yabdu linnas. Manusia tidak tahu kenapa dia berangkat ke masjid. Makanya yang menjadi penentu itu di akhir. Kalau Allah betul-betul menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah bersihkan dosanya, Allah jadikan dia beramal saleh. Dan jika tidak, jika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang mati di atas dosa dan sedang melakukan keburukan, berarti Allah menginginkan keburukan untuk dirinya. Apa yang bisa dibanggakan ketika seseorang mati sedang maksiat? Ada tidak jemaah? Bahkan ahli maksiat pun tidak bangga. Betul tidak jemaah? Mati sedang maksiat, sedang mabok bareng, ditinggalkan oleh yang lain. Tidak ada kebaikan. Dan ketika itu terjadi, lantas kebaikan apa yang akan terjadi setelah kematian? Tidak ada. Allah mempersiapkan azabnya bagi manusia-manusia yang seperti ini. Makanya hati-hati jamaah rahmatillah Allah. Hati-hati. Karena Allah maha berkehendak dan ini sifat Allah, tidak bisa digoyahkan kehendaknya. Tapi Allah ketika berkehendak, Allah melihat hambanya. Siapa yang pantas dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan kita menentukan. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa jamaah? Hah? Kok khilaf begini jamaah? Hah? Ini yang ketiga, keempat. Coba yang keempat, sebutkan dari awal. Nah, Masya Allah. Betul kan? Yang bilang 3 siapa tadi? Nah terjadi. Hah? Udah direvisi yang 3? Jemaah? Yang tadi bilang 3 angkat tangan, dapat hadiah. Hah? Fadal, antum dapat hadiah, Masya Allah. Mau buku atau kopiah? Oh buku aja, Masya Allah. Ini sama semua. Ini aja lah buat antum. Fadal, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ayo yang 3 dapat hadiah. Gak apa-apa, anda pengen tahu catatan antum, gak apa-apa. Kenapa malu jemaah? Hah? Fadal. Bukan. Tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Nggak jadi? Nggak jadi. Taib. Siapa yang mau coba? Yang bilang 3 tadi. Fadhal ya akhi.
Naam. 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 Jadi berapa itu? Satu pengajian jemaah, ya Allah. Narasumbernya satu. Tapi nggak apa-apa, dapat hadiah. Fadhal. Kasihkan hadiah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya mau 3 ataupun 4 di catatannya. Yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Dan ini yang harus betul-betul ditanamkan di dalam hati kita. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah pasti timpakan musibah dan Allah segerakan hukuman bagi hambanya, hukuman atas dosa-dosanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kalau berbicara hukuman, apa perkara atau apa saja perkara yang Allah jadikan hukuman jika Allah menghukum hambanya di dunia? Sebutkannya. Hukuman Allah nggak akan nggak akan keluar dari perkara ini. Apa hukuman Allah bagi seseorang ketika dia berbuat dosa di dunia? Hukumannya di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Sakit, musibah. Ya musibah itu banyak jemaah. Seperti apa? Sakit, cobaan dari kemiskinan. Terus apa lagi? Hilangnya keberkahan. Terus apa lagi? Takut, rasa takut. Terus apa lagi? Rasa lapar. Terus apa lagi? Tidak dapat rahmat Allah. Masya Allah. Ini berat, Pak. Ini hukuman berat. Dicabutnya rahmat itu hukuman terberat bagi seorang mukmin. Tapi ketika Allah melakukan itu karena dosa, dan Allah melakukannya agar dosa-dosa kita itu diampuni. Menderita, sengsara, banyak masalah. Terus apa lagi jemaah? Hukuman berupa gejala alam. Apa hukumannya? Hah? Dalam surat Al-Ankabut disebutkan oleh Allah. Apa jemaah? Jemaah. Banjir, terus gempa, terus angin, terus penenggelaman bumi, terus longsor, terus gunung meletus, terus ya banyak sebutkan kalau banyak. Tsunami, terus wabah, terus tidak turun hujan, terus apa? Kemarau, terus halodo. Terus apa lagi? Kekeringan, gagal panen. Nanam apa, Pak? Jagung gagal, ini gagal, tomat gagal, bonteng gagal, semua gagal. Yang kita salahkan itu Allah ketika itu semua terjadi. Padahal Allah melakukan itu karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Agar kita sadar bahwa itu semua karena dosa.
agar dosa-dosa kita tergugurkan ketika kita merasakan pahitnya musibah. Dengan merasakan musibah saja dosa kita berguguran. Dan sebaliknya kata Nabi dalam hadis yang sedang kita bacakan. Hadis apa coba tadi? Riwayat siapa? Hah? Al-Biruni? Nama sekolah Al-Biruni mah? Bukan yang barusan hadis yang Anda sebutkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, wa idza arada bi 'abdihi syarran, dan Allah jika menginginkan keburukan bagi hambanya. Tulis ini jamaah rahmatillah. Amsaka anhu, Allah menahan hukumannya. Allah tidak azab dia, Allah tidak timpakan musibah kepada dirinya. Allah tidak ganggu kehidupannya dengan penderitaan. Gak ada penderitaan dalam hidupnya di dunia tapi. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah menunaikan azabnya pada hari kiamat. Makanya jangan merasa tenang ketika ternyata tidak ada ujian. Harusnya kita ngecek terus ujian hari ini apa. Betul tidak jemaah? Jemaah? Hah? Terus kalau ada ujian baru, ieu teh naon deui? Biasa suka begitu jemaah. Naon deui itu ya Allah? Nu kamari kita ajan rengse. Ieu tos dongkap di enggal. Ya Allah. Ya, betul enggak? Tapi ketika datang yang baru, apa yang harus kita katakan? Istighfar terus apa? Ada yang bilang alhamdulillah. Siapa yang bilang alhamdulillah? Kenapa bilang alhamdulillah? Karena diingatkan oleh Allah. Karena ketika Allah menimpakan musibah, apa artinya itu? Allah sayang sama kita, terus Allah menginginkan apa? Ahsan, menginginkan kebaikan. Fadhal. Oh, gampang. Iya, masya Allah. Allah menginginkan kebaikan. Lantas untuk apa kita sibuk menyalahkan Allah? Untuk apa? Akhirnya dari yang tadinya Allah akan mengulurkan pertolongannya, Allah bisa jadi kemudian menahan pertolongannya kepada kita. Jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini sudah ada pertanyaan, masya Allah. Taib, ya. Berarti sudah mau habis kajiannya. Taib, jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, sampai ke mana tadi teh? Hilap deh. Ingat tak? Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hah? Apa? Kalau Allah menuji. Kalau datang ujian, apa yang kita katakan tadi? Istighfar terus apa lagi? Kenapa? Alhamdulillah. Karena Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Lantas untuk apa kita sibuk mengeluh? Karena Allah menjadikan semua penderitaan itu sebagai tanda keinginan dan kehendak baiknya. Dan justru ketika Allah menahan semua ujian, gak ada ujian, di atas angin, zalimnya sezalim-zalimnya, buruknya seburuk-buruknya, tapi segala perkara mudah bagi dirinya. Allah sedang ingin menyempurnakan siksa bagi orang yang seperti ini pada hari kiamat, karena Allah tidak menyegerakan hukuman apapun bagi orang tersebut. Dan ini juga yang sering kita lupakan, bahwa musibah yang sedang kita alami sekarang tanda cinta Allah, dan Allah sedang menginginkan kebaikan. Jalani jemaah. Ujian itu bukan sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya. Ujian itu pasti berhenti, dan ujian itu tidak akan melampaui batas. Dan lebih dari itu tanda cinta Allah kepada kita. Jemaah, ini wajah-wajah banyak ujian jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ana berbahagia kalau antum banyak ujian, ana bersyukur kepada Allah. Kenapa jemaah? Disayang sama Allah. Berarti Allah menyegerakan apa, Pak? Hukumannya bagi hambanya, dan itu tanda Allah menginginkan kebaikan. Iya. Oh, kita ini manusia-manusia yang pantas dihukum sama Allah.
termasuk anak. Pantas. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Dan kita terus-menerus berbuat dosa. Kita nggak pernah menghentikan diri dari dosa. Ingat, kita nggak pernah berhenti. Kecil, besar, sedang-sedang sama aja. Dosa. Dan kita nggak pernah berhenti. Maka itu juga berarti ketika kita memang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka berarti musibah pun tidak akan pernah berhenti. Nikmati itu jemaah. Nikmati. Ya, jangan sedih. Jangan ngeluh. Jangan kemudian mencari jalan keluar yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah, ini masih di dalam urusan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, dan jika ini tidak ada berarti Allah menginginkan sebaliknya. Allah sudah tidak menghendaki kebaikan jika perkara ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bil amiri khairan." Jika Allah menginginkan kepada atau untuk satu pemimpin, dan amir di sini berlaku untuk amirud daulah, untuk pemimpin negeri ataupun siapapun yang jadi pemimpin. Paham? Antum pemimpin bukan? Di mana? Keluarga. Minimal. Betul? Ada yang naik sedikit pemimpin di mana? Oh, DKM, langsung DKM. DKM hati-hati. Naik sedikit di mana? RT RW. Naik dikit. Kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Amir, semuanya amir. Semuanya umara. Semuanya umara, semuanya pemimpin. Dan jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, ja'ala lahu au ju'ila lahu wazirun sadiqun. Allah akan memberikan pembantu, Allah akan memberikan penolong yang jujur di dalam membantu dirinya. Kalau di rumah tangga berarti Allah akan berikan apa jemaah? Istri yang apa? Yang solehah, Masya Allah. Jadi kalau nggak solehah, oh cari yang solehah. Bisa. Teori itu benar. Tapi jadikan dirimu dulu soleh, baru engkau akan diberikan yang solehah. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kenapa kok bisa tidak diberikan istri solehah? Karena bisa jadi kita memang bukan manusia baik, belum soleh. Nu disalahkan sa? Oh iya. Istri juga sama. Boga salah kita itu soleh, ngaca. Siapa dirimu, engkau pun belum tentu solehah. Jadi dua-duanya harus apa? Solehah. Kata Nabi, belum selesai hadisnya. Kata Nabi, ya, wazirus sidqin. Kata Nabi, pembantu yang jujur, yang benar, ya, itu adalah yang ketika innasiya dzakarahu, ketika pemimpinnya lupa diingatkan. Ketika pemimpinnya apa? Lupa diingatkan. Wa in dzakara aanahu, dan jika dia mengingatkan pemimpinnya, dia juga membantu. Paham maksudnya jemaah? Ketika lupa diingatkan, sekaligus dia menolong, bukan membiarkan, tapi dia membantunya. Betul Bapak? Betul? Jadi berarti kalau di rumah tangga istri yang solehah, yang kalau suaminya lupa berarti apa? Plus membantu suaminya dalam melakukan apa yang harus dilakukan. Jika ternyata suaminya lalai, betul jemaah? Lain dicarekan, bukan dimarahi tapi dibantu,
dibantu. Ini bukan di rumah saja ya, di tempat lain pun sama, perusahaan dimanapun. Ada orang-orang yang mengingatkan kita ketika kita salah dan mereka membantu memperbaiki kesalahan kita. Ini artinya kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Bukan dimanfaatkan manusia kayak gini. Resep boga pegawai siga kieu teh. Resep lah. Ya. Paham gak jemaah? Diambil manfaatnya tapi kemudian apa? Disia-siakan, bukan begitu. Tapi yang betul-betul kemudian juga dijaga. Karena manusia yang seperti ini tanda kebaikan dari Allah bagi seseorang. Jangan dibuang, jangan disakiti, jangan disia-siakan, jangan disemena-menakan. Karena Allah menjadikan dirinya sebagai tanda kehendak kebaikan dari Allah bagi dirimu ketika engkau menjadi pemimpin. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza aradallahu ghaira dzalika, jika Allah menginginkan yang selain itu, maka Allah akan berikan wazirusu, Allah akan berikan pembantu yang buruk, yang jika lupa innasiya tarakahu, dibiarkan, wa in dzakara lam yu'inhu, dan jika kemudian pemimpinnya ingat untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak pernah membantu pemimpinnya. Dan itu tandanya engkau sedang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Ya, kadang-kadang sok rudat, betul tidak Pak? Kalau kita dikelilingi orang-orang yang apa jemaah? Jemaah? Kalau pemimpin dikelilingi orang-orang yang seperti apa? Hah? Apa? Wah, penjilat. Maksudnya yang tidak ada faedahnya. Maksud ana begini, tidak membantu dalam kebaikan, membiarkan kita celaka begitu saja. Betul tidak jemaah? Ya, kena antep lah. Dunungan teh kudu diwarah kali-kali mah. Bener, banyak yang mengatakan seperti itu tuh, banyak jemaah. Iya, kudu diwarah dunungan kayak kali-kali malah ngerah diajar. Iya, kita dapat yang seperti ini. Allah sedang menginginkan keburukan bagi kita, maka cepat-cepat perbaiki diri kita. Dosa kita taubati. Semua karena dosa. Ya, jamaah rahmatillah. Kemudian jamaah rahmatillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di perkara yang berikutnya, tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering kita dengar. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW kata sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan itu mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Jika tidak faham agama, tengarti-ngarti, dan tidak pernah dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi mereka. Jadi jangan merasa aman. Ada orang-orang yang kalau diajak ke pengajian, nanti aja silahkan, saya ada urusan, dan seterusnya. Mereka lupa bahwa itu isyarat dari Allah bahwa mereka tidak diinginkan kebaikan. Karena meninggalkan majelis ilmu sama dengan jahil. Meninggalkan majelis ilmu sama dengan apa? Jahil. Apa itu jahil? Jahil itu tidak tahu. Ya. Tidak tahu itu sama dengan bodoh. Iya, jauh dari ilmu. Ini di dunia. Ini isyarat-isyarat yang Allah berikan di dunia. Adapun di akhirat jauh lebih mengerikan ketika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang. Yang kita pikirkan dunia. Oh, kieu lamun di dunia kieu. Akhirat enggak pernah difikirkan. Dan di akhirat pun Allah tidak menghendaki kebaikan bagi semuanya. Ada manusia-manusia yang bahkan disempurnakan azabnya dan diberikan balasan langsung yang mengisyaratkan bahwa Allah sangat murka kepada dirinya. Dan itu terkumpul dalam satu hadis.
ya, redaksi kebencian Allah dan kemudian hilangnya kehendak Allah bagi orang tersebut, yakni kehendak kebaikan bagi orang tersebut. Tulis jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini jemaah rahmatullah Allah, bahwa kelak di akhirat ada orang-orang yang la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan Allah bahkan tidak akan memandang mereka. Dan kemudian Rasul mengatakan lagi, wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Allah nggak ampuni. Belum cukup, Allah tambah lagi. Kata Nabi, walahum adzabun alim, dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Mereka-mereka ini diinginkan keburukan yang sangat buruk oleh Allah, dan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi mereka. Dan riwayat yang berbunyi seperti ini banyak. Dan kemudian Nabi menyebutkan mereka-mereka yang akan dihukum dengan cara seperti ini, yang dihilangkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana akan sebutkan cepat saja, ya. Yang pertama, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa penulis jemaah? Jamaah. Oh siap Ustaz, ningali Ustaz deh. Siap, taib. Ana begini ya. Ini buku banyak. Nanti ana mau tanya, jawab. Jawab. Ini akan ana hadiahkan, tapi dijawab. Ya. Ini suara ana sudah mau habis. Ana teriak-teriak, jawab, jawab, nggak ada yang jawab. Ya, ana minta tolong apa? Jawab. Kalau salah? Hah? Oh, dikasih hadiah. Oh. Ya. Kalau salah jangan takut. Antum itu muslimin. Antum itu muslimin, manusia-manusia mulia. Manusia-manusia terhormat. Manusia-manusia yang dimuliakan sama Allah. Untuk apa malu? Untuk apa malu? Dan antum di tempat yang mulia juga. Buat apa? Ana ingin menghilangkan ini dari antum. Wallahi. Ana berdoa sama Allah supaya antum tidak punya rasa malu dalam majelis ilmu. Wallahi. Iya jamaah, cukuplah malu-malunya. Ya, sudah, gak bisa, gak apa-apa. Itu bukan memalukan. Karena antum di majelis ilmu, tandanya antum diinginkan kebaikan oleh Allah. Kenapa harus malu? Paham? Kalau ditanya aja, kita lihat buktinya. Ana minum dulu coba. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama, jamaah rahmatullah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan mereka yang dihukum dengan hukuman yang tadi. Yang pertama, itu adalah rajulun, seorang laki-laki, halafa ala sil'atin, yang ketika menjual satu barang dia bersumpah. Padahal maksudnya bersumpah bahwa barang ini padahal dia berdusta, padahal dia bohong. Manusia seperti ini adalah manusia yang diinginkan keburukan oleh Allah. Karena di akhirat dia akan disiksa dengan sesempurna-sempurnanya siksa. Kemudian yang kedua, warajulun halafa, seorang yang bersumpah ala yaminin kadzibah ba'dal asr. Seseorang yang bersumpah dengan sumpah palsu ketika jual beli ba'da asar. Kenapa ba'da asar dikhususkan jemaah? Karena biasanya yang sebada asar mereka meyakin barang, betul tidak jemaah? Sok lah imah, sok mangga masih bagus, fresh ini fresh, padahal digoreng jam berapa jemaah? Jam 2 malam, masih fresh. Demi Allah mangga. Habis. Hukumannya dari Allah tidak dipandang, tidak diajak berbicara. Allah tidak akan ampuni dosanya. Allah akan memberikan azab yang pedih. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang laki-laki yang menahan mata air. Gimana maksudnya Pak? Menahan mata air jemaah? Hah?
Bukan. Bukan itu. Yang dia menahan mata air agar kaum muslimin tidak mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi bukan begini. Mata airnya dia punya kemudian dia jual, bukan itu maksudnya. Tapi orang yang memang tidak mengizinkan siapapun untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air ini. Ini punya saya. Saya yang berhak memanfaatkan. Yang seperti ini hukumannya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah, kita cepat. Yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang jika diberi mereka ridha. Maksudnya begini, ini konteksnya dengan keimaman, kata para ulama. yakni orang-orang yang membaiat seorang pemimpin hanya karena dunia, Kalau dikasih dunia sama pemimpinnya dia ridha, jika tidak dikasih dunia sama pemimpinnya dia benci. Kalau dapat keuntungan dia mau, jika tidak dapat keuntungan dia tidak. Manusia seperti ini dihukum hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah. Perhatikan kalimat ini jamaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-musbilu izarahu, mereka-mereka yang suka memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki, itu dihukum dengan hukuman seperti itu. Apa tadi hukumannya? Tidak diajak bicara, tidak dipandang, terus tidak diampuni dosanya, terus diberikan azab yang pedih. Meskipun dalam riwayat yang lain yang dimaksud dengan yang memanjangkan sarungnya atau kainnya di bawah mata kaki, mereka yang melakukannya karena sombong. Kalau nggak sombong, Ana ulangi sekali lagi kalimatnya jemaah. Hukuman itu diberikan kepada yang memanjangkan karena Kalau tidak sombong, tetap dapat ancaman dari Allah. Tetap Pak. Karena dalam hadis yang lain, yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, bagian yang terkena kain itu di bawah mata kaki, fafinnar, kata Nabi, berhak terkena jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada ancamannya. Terlepas Pak, kalau kita kemudian menganggap menurut saya mah tidak, itu masalah lain. Itu pembahasannya panjang, tapi kita harus ingat ada dalil yang menunjukkan kalau tidak sombong pun tetap ada ancamannya. Itu aja yang diingat-ingat. Makanya jangan bermudah-mudahan. Ya, kita lanjutkan jemaah. Kemudian yang berikutnya manan. Mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ada tidak Pak yang seperti ini Pak? Banyak. Siapa yang biasa ngungkit-ungkit pemberian? Hah? Baik, kita lanjut panjang ini nanti. Al-Mannan. Alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Yaitu orang-orang yang kalau memberi pasti diungkit-ungkit, kata Rasulullah SAW. Dan kemudian yang berikutnya, sekali lagi Nabi dalam hadis yang Anda sebutkan ini, al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang kalau menjual, yang ingin menghabiskan barang dagangannya selalu dengan sumpah yang palsu supaya laku. Bohong, selalu bohong ketika menjual barang dagangannya. Dalam hadis yang lainnya kemudian jamaah rahmatullah Allah, orang-orang yang dihukum dengan hukuman seperti yang Anda sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah syekhun zanin, seorang yang sudah tua tapi masih berzina. Tua berzina. Kemudian yang berikutnya malikun, raja pembohong, pemimpin yang suka bohong. Sudah, itu hukumannya dari Allah. Gak usah sibuk-sibuk ngurusi pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Biarkan itu urusan mereka dengan Allah. Kita tidak bisa menasehati, biarkan. Karena akan ada titik terakhirnya bagi siapapun. Jangan sibuk.
Bukan urusan kita. Sibuklah dengan diri sendiri. Malikun kadzdzab. Kemudian yang berikutnya, ailun mustakbir, orang yang susah tapi sombong. Ada yang seperti ini jemaah? Contoh gimana jemaah? Susah sombong. Hah? Udah susah nggak mau ibadah, bener. Udah susah, nggak mau menunjukkan ketaatan kepada Allah. Sombong ini, sombong. Terus apa lagi jemaah? Susah sombong. Ya jemaah. Jemaah. Cirinya gimana orang susah tapi sombong? Cirinya gimana? Hah? Kenapa? Oh, pengangguran tapi boros. Gak mungkin boros. Pengangguran, kumaha borosna? Mustahil itu, mustahil. Gak punya duit tapi boros, sama kayak gitu. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin orang gak punya apa-apa kemudian. Bukan itu tandanya. Apa jemaah? Gak punya duit malas kerja. Karena apa Pak malas kerja Pak? Kira-kira biasanya orang sombong. Nggak perlu. Saya mah nggak mau kerja sama dia. Apa Pak? Intinya satu Pak, merendahkan orang lain. Gitu aja mas saya juga bisa, gampang itu mah. Tapi tadi gawekeun gitu. Ya, merendahkan orang lain dan nggak mau dikasih tahu atau menolak kebenaran. Dalam keadaan dia sebetulnya membutuhkan kebaikan orang lain. Sombong. Dihukumnya dengan hukuman yang sempurna nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin yang terakhir jamaah rahmatullah Allah. Yang berikutnya dalam hadis yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan al-aquli walidaih, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Ini hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apapun si anak durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya al-mar'atul mutarajjilah, perempuan yang seperti laki-laki. Itu pun sama. Banyak sekarang jemaah? Banyak. Kenapa dibiarin jemaah? Kenapa dibiarkan? Emansipasi. Sampai penampilan pun mirip laki. Tapi coba perhatikan Pak, coba perhatikan. Kalau emansipasi itu benar, kenapa kemudian wanita-wanita itu tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat yang dilakukan oleh laki-laki? Coba lihat. Orang yang gali terowongan gua-gua, laki-laki perempuan? Laki-laki. Kunaon tadi gawe didinya? Kenapa nggak kerja di situ? Kenapa? Pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan tenaga. Ngelas di bawah laut. Kenapa perempuan nggak ikut nyelam ke dalam? Katanya emansipasi. Sehingga intinya bukan itu jamaah. Bukan itu. Intinya mereka ingin memuaskan syahwat mereka sepuas-puasnya. Jangan mau diakali oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, dibohongi. Tapi kemudian kalau mereka meniru-niru gaya laki-laki dengan alasan yang tadi, dilaknat oleh Allah dan Allah berikan hukuman yang sempurna tadi. Ini juga berlaku untuk yang sebaliknya. Laki-laki seperti sama. Kenapa coba jamaah? Kenapa coba cuman perempuan yang disebutkan coba? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada laki-laki yang seperti perempuan. Orang jahiliyah nggak ada yang nggak ada. Tapi perempuan seperti laki-laki ada. Ya, tomboy lah istilahnya ada. Tapi kalau laki-lakinya enggak. Kalau ada selesai itu kalau ada. Oh, ada hukum adatnya. Habis itu kalau ada yang seperti itu. Nggak bisa hidup dia, nggak bisa. Meskipun jahiliyah. Meskipun mereka manusia jahiliyah, mereka tidak terima ketika melihat ada laki-laki seperti perempuan. Nggak terima mereka. Ya.
Kemudian yang ketiga apa jemaah? Dayyuth. Apa itu dayyuth? Hah? Apa? Coba diulang. Suami yang membiarkan istrinya, anak-anak perempuannya bergaul sama laki-laki lain, berkerumun. Atau dengan kata lain sederhananya apa itu? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Lihat istrinya, dilihat orang-orang banyak karena mungkin keindahan tubuhnya dan seterusnya, dia bangga. Wah, ini istri saya cantik berarti. Senyum-senyum dia. Wah, luar biasa istri saya ini. Memang nggak salah saya milih istri. Betul tidak jemaah? Hah? Ini benar atau salah jemaah? Ya Allah, ini bukan laki-laki, ini bukan laki-laki. Dia tidak punya rasa cemburu, bukan laki-laki. Ini masih kalah sama singa. Singa ada yang berani ngendap-ngendap liatin istrinya. Apa yang dilakukan sama singa? Hah? Udah langsung taringnya keluar. Dicabok pakai apa jemaah? Pakai cakar. Loh iya. Ini kita ini manusia, lebih mulia, lebih terhormat, punya akal, bisa melihat istri kita kemudian dinikmati orang lain. Ajib jemaah. Luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa apa? Dayyuthnya. Iya. Dan kita harus ingat, Allah hukum dengan hukuman yang tadi. Dalam hadis yang lain kata Nabi, tidak akan pernah mencium aroma harumnya surga Allah. Dia akan susah masuk surga. Hati-hati jemaah. Oh iya, kita butuh ini jemaah. Kenapa? Karena banyak laki-laki sakit sekarang. Banyak laki-laki dengan hati yang rusak. Maka jangan menganggap bahwa sekarang ini aman. Enggak. Ya. Makanya istri itu harus dijaga tidak Pak? Wajib, wajib. Tidak sembarangan orang boleh apa? Melihat dan nyentuh. Ya, coba. Burung kalau mahal boleh nggak dipegang-pegang, Pak? Nggak boleh. Coba ya, kalau keluar geningan dibawa geningan digendol, itu ditutup kain nggak Pak? Ditutup kain, masya Allah. Nah, hai pamajikan, aduh, aduh ya Allah, aduh Gusti aku menyelehku manuk. Kalah, ya Allah, kadang-kadang ada bingung. Kucing di bajuan Mbak, di bajuan rapi kalau dibawa di motor itu. Kenapa istri sendiri, anak perempuan sendiri kadang-kadang nggak pakai apa-apa aja Mbak? Lebih terhormat kucingkah dibandingkan istri kita? Lah ya. Dan istri pun jangan marah ketika suaminya mengatakan pakai pakaian yang rapi, yang benar. Jangan marah. Dia sedang menunjukkan cintanya kepadamu. Dia nggak ridho ketika istrinya dilecehkan oleh pandangan mata laki-laki manapun. Memang terhormat gitu Pak kalau ada laki-laki ngeliatin istri kita dari atas ke bawah. Terhormat nggak berarti istri kita? Enggak. Dia jadi santapan semua orang. Terhina. Dan wanita pun sama, risih, betul tidak? Kalau diliatin terus, suka nggak kira-kira perempuan? Enggak. Anak tahu, yakin mereka nggak suka. Lantas kenapa? Kemudian laki-laki mahram-mahram mereka diam. Kenapa? Iya. Kenapa nggak takut juga Allah ancam? Allah ancam ini. Dan ancaman ini beneran. Bukan bohongan, bukan main-main. Jangan jadi dayyuth. Jangan jadi apa? Dayyuth. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini khusus perempuan. Ini khusus perempuan. Dan perempuan yang menjadi istri, khusus perempuan dan perempuan yang menjadi istri. Jika seorang perempuan sudah menjadi istri, maka kata Rasulullah SAW seperti ini. La yanzurullah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan memandang ilam ra'atin, kepada seorang perempuan la tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Wahia la tastaghni anhu, padahal dia butuh sama suaminya.
Ana ulangi sekali lagi, Allah tidak akan memandang kepada siapa? Seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berterima kasih atas kebaikan suaminya, padahal dia butuh sama suaminya. Dan ini yang paling harus dikhawatirkan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena tabiatnya, bawaannya apa? Tidak gampang bersyukur kepada suaminya. Betul jemaah? Apa buktinya yang sudah menikah? Apa buktinya? Ini bukan aib, bukan menyudutkan, bukan. Ini memang diciptakan seperti ini oleh Allah, tapi nggak boleh diikuti. Sifat seperti ini nggak boleh diikuti. Ya, harus hati-hati. Contohnya apa biasanya yang sering terjadi? Apa? Uang resiko. Kenapa uang resiko? Oh, kalau kurang kenapa? Iya. Oh, kenapa kan? Oh, manyun. Manyun. Iya. Wajar tidak manyun? Lah terus kenapa kayak gitu? Tah cek ibu tah deh kan. Ah? Oh, tapi iya. Yang jadi masalah itu jamaah rahmatillah Allah, bukan reaksinya semata, bukan. Tapi kemudian dia menghilangkan seluruh kebaikan suaminya gara-gara satu kejadian. Padahal bertahun-tahun suaminya memberikan sesuai dengan, bahkan lebih dari kebutuhannya. Tapi sekali kemudian kurang, maka seluruh kebaikan itu hilang di matanya. Itu yang jadi penyebab kenapa kemudian Allah tidak mau memandang wanita seperti ini. Makanya kalau dalam urusan dunia banyak-banyak bersyukur dan bersabar. Dan gak mungkin, demi Allah, gak mungkin laki-laki itu selalu menyiksa batin seorang perempuan. Gak mungkin. Pasti ada perbuatan-perbuatannya yang menyenangkan istrinya. Pasti, gak mungkin gak ada. Gak mungkin. Nah, yang baiknya itu jangan dihilangkan. Hanya gara-gara sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin 10 kali, mungkin 100 kali dia berbuat salah, tapi ada 1000 kali dia berbuat baik. Jangan dihilangkan begitu saja. Dan ini yang harus dikhawatirkan dan hati-hati. Karena bawaannya memang cepat. Ya, reaksina teh lamun mun ieu teh nya langsung gitu. Betul enggak? Oh, betul. Manggut-manggutnya sepakat. Subhanallah. Iya. Iya. Dan itu bukan hal ringan di hadapan Allah, bukan. Kalau dia kemudian menghilangkan kebaikan suaminya, dia akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada diri. Hati-hati. Ya, dunia itu cuma sebentar. Suami itu usianya juga belum tentu panjang. Betul tidak? Bisa jadi suaminya meninggal duluan. Betul tidak jemaah? Dan biasanya suami meninggal duluan jemaah, betul? Kunaon? Wah, stres ya. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu jemaah. Ya. Tapi artinya setiap penderitaan pun akan ada ujungnya. Tenang. Kalau suami meninggal duluan selesai. Kalau dia meninggal duluan pun selesai penderitaannya. Tapi dia harus bersabar supaya penderitaannya itu berbuah manis. Dan itu yang diinginkan Allah dari seorang wanita, khususnya ketika dia menjadi seorang istri. Sabar. Karena surga itu mudah untuk dirinya. Sabar. Hah? Kenapa, Pak? Betul, tapi Pak yang sabar ini rada hese teh, Pak. Yang rada susah teh palebah apa? Sabarnya. Ai syukur mah kalau ada duitnya mah syukur. Ya, istighfar ge osok, tapi palebah sabar mereka jarang atau sedikit yang mampu bersabar. Kalau kita mendapatkan yang mau dan mampu bersabar, jangan dilepas. Jangan dilepas. Karena sifat asal seorang wanita itu sulit bersabar. Jadi kalau yang dapat yang penyabar pisan pamajikan teh tong dinya nyeri. Iya, jangan disakiti perasaannya. Karena antum belum tentu dapat yang sama yang seperti ini. Sudah, kalau dapat istri penyabar, sudah surga di dalam rumah. Nggak pusing, tenang. Susah, sabar.
Suaminya lagi berat, sabar, ditemani suaminya, terus ditemani, nggak ditinggalkan. Betul tidak? Nggak ditinggal. Dia nggak akan pernah meninggalkan suami. Dia bersabar. Tidak ngomel. Sabar Pak. Asalnya dari sabar, nggak ngomel. Itu cerewet. Nahan diri. Hai ngarekan salah kita tapi doh kurunya. Kunci. Tahan. Jangan ngomong. Hati-hati. Kamu bisa berdosa kalau ngomong. Tahan mulutnya. Sabar. Iya. Dan kalau kita dapat yang seperti itu, sudah tutup mata dari wanita yang lain. Ya. Wanita itu terlihat indah, tapi dalamnya belum tentu seindah penampakannya. Kalau dilihat dari luar semuanya indah, tapi dalamnya belum tentu seindah penampilan. Makanya hati-hati laki-laki. Ya, tongga goda. Wah, iya. Masya Allah. Wih, gelis istri saya. Entong. Haram, hati-hati. Jebakan syaitan. Jangan. Apalagi jika ada wanita baik-baik, penyabar, suka bersyukur, banyak beristighfar di dalam rumah, cukup. Ini istrimu dunia dan akhirat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Sekarang giliran ana bertanya. Ya, sok ustazna tong ditanya wae lah. Ya. Oh, fadhal, afwan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam gitu. Satu, ya, pertanyaan pertama. Sebutkan apa tandanya jika Allah menginginkan kebaikan bagi penghuni rumah orang yang beriman atau rumah seorang beriman. Fadhal. Ahsan, barakallahu fik. Fadhal. Sebutkan hadisnya. Nah, khalas, syukran. Kemudian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan bagi seseorang atau seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan apa? Fadhal. Antum udah dapat tadi ya? Enggak apa-apa lah, sok fadhal. Iya. Kemudian yang berikutnya, ujian seperti apa yang biasanya Allah turunkan, dan kemudian azab seperti apa yang Allah turunkan. Allah segerakan hukumannya, Allah segerakan ujiannya, betul? Contoh, sebutkan 3 contoh hukuman ataupun azab atau ujian yang sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fadhal. Sakit. Terus kelaparan, tambah lagi. Tos cekap sakit itu bangga. Fadhal, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125 Allah menyebutkan 2 perkara, tanda kebaikan dan tanda keburukan. Sebutkan dua-duanya, ya Allah. Iya mah catatan apa? Hilaf, tafadhol. Antum. Apabila Allah menginginkan hidayah baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, sahih. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan baginya, maka Allah sulitkan hatinya untuk menerima Islam, seperti Allah sempitkan, Allah buat sulit hatinya seperti orang sempitnya itu seperti orang yang naik ke ahsan, fadhal, barakallahu fiik. Surat apa tadi? Ayat berapa? 125. Taib. Kemudian yang berikutnya, angkat tangannya dulu baru anak kasih pertanyaannya. Ayo jamaah, hafal antum. Sebutkan dalam hadis dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Tanda kebaikan apa yang Allah berikan kepada seseorang jika Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya? Dalam beragama. Contoh fakih dalam urusan beragama apa? Ahsan, barakallahu fiik. Fadhal. Silahkan. Sama juga angkat tangannya. Siapa yang menjawab? Angkat tangannya. Ayo jamaah. Kopiah lah, ini mah kopiah. Barangkali lebih menarik. Ayo fadhal. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, apa yang Allah akan lakukan di akhir hayatnya? Bukan, Allah bersihkan dari dosanya. Bisa, boleh diterimalah. Terus apa lagi? Satu lagi. Ista'malahu, Allah akan mempergunakannya. Apa yang dimaksud dengan mempergunakannya? Di akhir hayatnya. Fadhal. Kopiah, angkat tangannya lagi. Siapa yang menjawab? Sebutkan dalam bahasa Arab.
Satu istilah yang maknanya seperti ini. Barang siapa yang hidup di atas satu perkara, maka dia akan mati di atas perkara tersebut. Ana sebutkan tadi bahasa Arabnya. Taluk. Tunjuk orang lain yang antum suruh minta untuk menjawab. Tunjuk. Jangan takut. Antum tuh sedang menunjukkan orang kepada kebaikan. Fadhal. Apa? Mumtaz, Masya Allah. Kopiah udah tadi? Ini kopiahnya. Antum buku udah. Ya Allah, barakallahu fiik. Kemudian angkat tangan lagi, siapa yang menjawab? Mana? Oh iya di belakang. Antum, Masya Allah. Sebutkan 3 perkara, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara, tidak dipandang, kemudian juga tidak dibersihkan dari dosa dan baginya azab yang pedih. Tapi 3 yang terakhir yang Anda sebutkan. Hasan 1, kemudian yang kedua 3, 1 lagi tambah di depannya. Hasan, mumtaz, Masya Allah. Dapat 2, fadhal. Biar cepat habis. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? 1 orang lagi. 1 orang lagi. Hah? Oh iya yang bertanya, ya udah. Tapi 1 orang lagi harus ada yang ngacung. Harus ada. Ngacung dulu, siapa yang menjawab nanti? Cepat. Kita tahluk kabeh. Antum, khalas. Ana jawab dulu. Ustaz Afan mau tanya, bagaimana menyikapi fenomena futur teman yang awal hijrah menyemangati untuk ada di manhaj ini justru sekarang malah futur dan bahkan ada yang balik lagi ke belakang. Terus bagaimana sikap kita agar terus istiqomah di atas manhaj ini sampai nanti Allah memanggil, mohon bimbingannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta hati ini ditetapkan oleh Allah di atas ketaatan dan kebaikan. Sudah, intinya itu. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Ya, dan bagi saudara kita yang mungkin mundur lagi ke belakang, doakan dia, ajak kembali dia, tarik lagi untuk kembali taat kepada Allah. Jangan dibiarkan begitu saja. Dan itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Jangan diam, jangan berhenti. Semampu kita mampu melakukannya, lakukan. Sampai pada titik kita tidak mungkin lagi melakukannya, maka doa adalah senjata terakhir yang paling mujarab insyaallah taala. Doa, jangan pernah putus doa. Bagi kita sendiri dan bagi saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, fadhal. Pertanyaannya, mau yang susah atau yang gampang? Yang susah. Oh, tayyib, boleh. Hah? Yang paling susah, tayyib. Sebutkan apa artinya a'ilun mustakbir? Kan minta yang susah tadi. Saya berikan yang susah. Itu mah bocoran itu mah. Betul, enggak apa-apa lah. Fadhal. Ini bagi sama yang ngasih bocoran. Pakai masker tapi dak kadenge. Barakallahu fikum, enggak apa-apa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masya Allah. Nah, jamaah rahmatillah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh kebaikan yang kita lakukan dan mengumpulkan kita kelak insyaallah dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.